Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 2. We'll present our group material about chapter 2, Hakikat Belajar dan Pembelajaran. But before that, let me introduce ourselves. So, I am Rizpara Herda, and the next member is Husnul Khotimah. The next is Nafa Anastasia Syam, and the last is Safira Mawaddah. Alright, without any further ado, let's start it. The first is hakikat belajar. Secara harfiah, belajar adalah yang tidak tahu menjadi tahu. Secara keilmuan, belajar merupakan perilaku kognitif yang memerlukan tingkat keterbukaan kondisi tertentu yang akan menghasilkan perubahan perilaku atas disposisi untuk bertindak. Menurut Kamus Bahasa Indonesia sendiri, belajar adalah berusaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Menurut Wekulo sendiri, belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik dalam tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Menurut Nana Sujana, pada hakikatnya, proses belajar mengajar adalah proses komunikasi. Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri di mana guru dan siswa bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan pengertian. Pada dasarnya, belajar merupakan tahapan perubahan perilaku siswa yang relatif positif dan mantap sebagai hasil interaksi dan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Dengan kata lain, belajar merupakan kegiatan berproses yang terdiri dari beberapa tahap. Nah, tahapan dalam belajar tergantung pada fase-fase belajar, dan salah satu tahapannya adalah yang dikemukakan oleh Whiting, yaitu yang pertama itu tahap acquisition, yaitu tahapan perolehan informasi. Yang kedua itu tahap storage, yaitu tahapan penyimpanan informasi. Dan yang ketiga itu tahap retrieval, yaitu tahapan pendekatan informasi. Definisi yang lain yang dikemukakan oleh Rosikin menyebutkan bahwa belajar adalah sebuah proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh sebuah perubahan tingkah laku yang menetap, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung, yang terjadi sebagai suatu hasil latihan atau pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan. Jadi, dari berbagai definisi para ahli yang saya kemukakan, dapat disimpulkan adanya beberapa ciri belajar, yaitu yang pertama itu belajar itu ditandai dengan perubahan tingkah laku. Yang kedua itu perubahan perilaku relatif permanen. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah. Yang ketiga itu perubahan tingkah laku yang tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. Yang keempat, perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Dan yang kelima itu, pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Dari beberapa pengertian yang telah saya kemukakan, kata kunci dari belajar ini merupakan perubahan perilaku. Jadi dalam hal ini, Benjamin S. Bloom mengemukakan perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil belajar meliputi perubahan dalam beberapa kawasan, yaitu yang pertama, cognitive domain, atau kawasan kognitif. Kawasan ini berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau secara logis yang biasa diukur dengan pikiran atau nalar. Kawasan ini terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, memadukan, dan penilaian. Yang kedua, affective domain atau kawasan afektif. Kawasan ini berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. Jadi kawasan ini terdiri dari penerimaan, sambutan, penilaian, perorganisasian, dan karakterisasi. Yang ketiga itu psychomotor domain atau kawasan psikomotorik. Kawasan ini berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot,
dan fungsi psikis. Kawasan ini terdiri dari persiapan, meniru, membiasakan, dan adaptasi. Selanjutnya, hakikat pembelajaran. Secara umum, istilah belajar dimaknai sebagai kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Dengan pengertian demikian, Darsono 2008 mengungkapkan bahwa pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Menurut Tilaar 2008, yang dimaksud dengan proses pembelajaran adalah sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar, atau dengan kata lain, bagaimana sarana belajar itu secara efektif digunakan. Hal ini tentu berbeda dengan proses belajar, yang diartikan sebagai cara bagaimana para pembelajar itu memiliki dan mengakses isi pembelajaran itu sendiri. Sedangkan menurut Davy dan Rohlel 1989, pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Di sisi lain, Gates and Bridge 1979 mengartikan pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang ataupun disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Di sini, pendidik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta didik. Bagian C, tujuan belajar dan pembelajaran. 1. Tujuan instruksional, tujuan pembelajaran, dan tujuan belajar. Pendidik merumuskan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional khusus atau TIK atau tujuan pembelajaran khusus atau TPK juga disebut sebagai sasaran belajar mahasiswa. Tujuan instruksional pembelajaran khusus atau TIK atau TPK mempertimbangkan pengetahuan awal dan kebutuhan belajar mahasiswa. Dari segi dosen, tujuan instruksional dan tujuan pembelajaran merupakan pedoman tindak mengajar dengan acuan yang berbeda. Tujuan instruksional, baik umum dan khusus, dijabarkan dari kurikulum yang berlaku secara legal di perguruan tinggi. Dari segi mahasiswa, sasaran belajar tersebut merupakan panduan belajar. Panduan belajar tersebut harus diikuti, sebab mengisyaratkan kriteria keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar mahasiswa merupakan prasyarat belajar selanjutnya. Keberhasilan belajar mahasiswa berarti tercapainya tujuan belajar mahasiswa. Dengan demikian, merupakan tercapainya tujuan instruksional dan sekaligus tujuan belajar bagi mahasiswa. Nomor 2 yaitu mahasiswa dan tujuan belajar. Mahasiswa adalah subjek yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di kampus. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa mengalami tindak mengajar dan merespon dengan tindak belajar. Dalam proses belajar tersebut, mahasiswa menggunakan kemampuan mentalnya untuk mempelajari bahan belajar. Kemampuan-kemampuan kognitif, afektif, psikomotor yang dibelajarkan dengan bahan belajar menjadi semakin rinci dan menguat.
Adanya informasi tentang sasaran belajar, adanya penguatan-penguatan, adanya evaluasi dan keberhasilan belajar, menyebabkan mahasiswa semakin sadar atas kemampuan dirinya. Maka, dapat disimpulkan bahwa tujuan belajar adalah merubah tingkah laku dan perbuatan yang ditandai dengan kecakapan, keterampilan, kemampuan, dan sikap sehingga tercapainya hasil belajar yang diharapkan. Nomor 3 yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Segala kegiatan pembelajaran muaranya pada tercapainya tujuan tersebut. Dilihat dari sejarahnya, tujuan pembelajaran pertama kali diperkenalkan oleh B.F. Skinner pada tahun 1950 yang diterapkannya dalam ilmu perilaku atau behavioral science dengan maksud untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian diikuti oleh Robert Major yang menulis buku dengan judul Preparing Instructional Objective pada tahun 1970 di seluruh lembaga pendidikan, termasuk di Indonesia. Penuangan tujuan pembelajaran ini bukan saja memperjelas arah yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan belajar, tetapi dari segi efisiensi yang diperoleh oleh hasil belajar yang maksimal. Fred Percival dan Henry Ellington 1984 mengemukakan tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang jelas dan menunjukkan penampilan atau keterampilan siswa tertentu yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belajar dan pembelajaran adalah dua kata yang sangat erat kaitannya dalam mendidik peserta didik, agar nantinya dapat mencapai tujuan yang diharapkan. D. Ciri-ciri belajar dan pembelajaran. 1. Ciri belajar. Jamara menyatakan, jika hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku, maka ada beberapa perubahan tertentu yang dimasukkan ke dalam ciri-ciri belajar. A. Perubahan yang terjadi secara sadar. Ini berarti individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan ini, atau sekurang-kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Misalnya, ia menyadari bahwa pengetahuannya bertambah, kecakapannya bertambah, kebiasaannya bertambah. Jadi, perubahan tingkah laku individu yang terjadi karena mabuk atau dalam keadaan tidak sadar tidak termasuk kategori perubahan dalam pengertian belajar, karena individu yang bersangkutan tidak menyadari akan perubahan itu. B. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam individu berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan ataupun proses belajar berikutnya. Misalnya, jika seorang anak belajar menulis, maka ia akan mengalami perubahan dari tidak bisa menulis menjadi dapat menulis. Perubahan itu berlangsung terus-menerus hingga kecakapan menulisnya menjadi lebih baik dan sempurna. Ia dapat menulis dengan kapur dan sebagainya. Di samping itu, dengan kecakapan menulis yang telah dimilikinya, ia dapat memperoleh kecakapan-kecakapan lain. Misalnya, dapat menulis surat, menyalin catatan-catatan, mengerjakan soal-soal, dan sebagainya. C. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu selalu bertambah dan tertuju untuk memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, makin banyak usaha belajar itu dilakukan, makin banyak dan makin baik perubahan yang diperoleh. Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu sendiri. Misalnya, perubahan tingkah laku karena proses kematangan yang terjadi dengan sendirinya karena dorongan dari dalam, tidak termasuk perubahan dalam pengertian belajar. D. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara.
Perubahan yang bersifat sementara atau temporer yang terjadi hanya untuk beberapa saat saja, seperti keringat, keluar air mata, menangis, dan sebagainya tidak dapat digolongkan sebagai perubahan dalam pengertian belajar. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. Ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. Misalnya, kecakapan seorang anak dalam memainkan piano setelah belajar tidak akan hilang, melainkan akan terus dimiliki dan bahkan makin berkembang bila terus dipergunakan atau dilatih. Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. Perubahan terarah pada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Misalnya, seseorang yang belajar mengetik sebelumnya sudah menetapkan apa yang mungkin dapat dicapai dengan belajar mengetik, atau tingkat kecakapan mana yang dicapainya. Dengan demikian, perbuatan belajar yang dilakukan senantiasa terarah pada tingkah laku yang telah ditetapkannya. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap kebiasaan, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. Misalnya, jika seseorang anak telah belajar naik sepeda, maka perubahan yang paling tampak adalah dalam keterampilan naik sepeda itu. Akan tetapi, ia telah mengalami perubahan lainnya seperti pemahaman tentang cara kerja sepeda, pengetahuan tentang jenis-jenis sepeda, pengetahuan tentang alat-alat sepeda, cita-cita untuk memiliki sepeda yang lebih bagus, kebiasaan membersihkan sepeda, dan sebagainya. Jadi, aspek perubahan yang satu berhubungan erat dengan aspek lainnya. 2. Ciri pembelajaran. 1. Memiliki tujuan yaitu membentuk peserta didik dalam suatu perkembangan tertentu. 2. Terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3. Fokus materi ajar, terarah, dan terencana dengan baik. 4. Adanya aktivitas peserta didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. 5. Aktor pendidik yang cermat dan tepat. 6. Terdapat pola aturan yang ditaati pendidik dan peserta didik dalam proporsi masing-masing. 7. Limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. 8. Evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil. Situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta didik. Baiklah, selanjutnya perbedaan pembelajaran, pengajaran, pembelajar, dan pembelajar. Pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar siswa dengan memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrim yang berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian yang berlangsung yang dialami siswa. Sedangkan pengajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Pengajaran juga dapat diartikan sebagai interaksi belajar dan mengajar. Pengajaran berlangsung sebagai suatu proses yang saling mempengaruhi antara guru dan siswa. Selanjutnya, pembelajar. Pembelajar adalah orang yang melakukan pengajaran, sedangkan pembelajar adalah orang yang melakukan pembelajaran. Baiklah, itulah tadi materi yang dibawakan oleh kelompok kami yang terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, hakikat belajar. Yang kedua, hakikat pembelajaran. Yang ketiga,
tujuan belajar dan pembelajaran, yang keempat ciri-ciri belajar dan pembelajaran, dan yang terakhir perbedaan pembelajaran, pembelajar dan pengajaran. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika terdapat pertanyaan, silahkan beri pertanyaan kalian di diskusi WA. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.